Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 2065104 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan topik Konsep Informasi Akuntansi Penuh. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih inti, saya akan membagi menjadi 3 sub pembahasan dalam topik ini. Yang pertama adalah pengertian informasi akuntansi penuh, yang kedua, manfaat informasi akuntansi penuh, dan yang ketiga adalah rekayasa informasi akuntansi penuh. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian informasi akuntansi penuh. Apa sih itu pengertian informasi akuntansi penuh? Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Dalam konsep informasi akuntansi penuh, kita juga mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah full cost. Full cost merupakan salah satu unsur dari full accounting information, total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan, full costing atau variable costing atau activity based costing. Lalu yang kedua adalah full costing. Full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun tetap. Dan yang ketiga adalah full costing dan variable costing. Ini merupakan metode penentuan cost produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu. Dengan digunakannya secara luas teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan dalam pengolahan informasi keuangan atau yang disebut Activity Based Costing ABC menjadi alternatif metode penentuan cost produk konvensional. Selanjutnya adalah bagan full cost dengan pendekatan full costing, yang mana ini melibatkan beberapa biaya-biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel dan tetap, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Kemudian, ini merupakan bagian full cost dengan pendekatan variable costing, yang mana melibatkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap dan variabel, biaya pemasaran tetap dan variabel, serta biaya administrasi dan umum tetap dan variabel. Kemudian, ini adalah bagian full cost dengan pendekatan ABC atau Activity Based Costing yang melibatkan Facility Sustaining Activity Cost, Product Sustaining Activity Cost, Batch Related Activity Cost, serta Unit Level Activity Cost, yang mana ini semua menghasilkan beberapa biaya, seperti biaya tahap desain dan pengembangan produk, biaya tahap produksi, hingga biaya tahap dukungan logistik atau logistic supports. Selanjutnya adalah perbedaan unsur biaya produk dalam pendekatan full costing, variable costing, dan ABC. Untuk metode full costing dan variable costing, ini masuk ke dalam conventional costing method. Baik, untuk unsur perbedaan antara conventional costing method dengan ABC, yang pertama bisa kita lihat dari tujuannya. Untuk conventional costing method, ini menggunakan inventory valuation atau penilaian terhadap semua persediaan. Sedangkan ABC menggunakan product costing atau perhitungan produk. Lalu, unsur yang kedua, kita lihat dari lingkupnya. Untuk conventional costing method, ini menggunakan tahap produksi, sedangkan activity based costing menggunakan tahap desain, tahap produksi, dan tahap dukungan logistik. Lalu yang ketiga, unsurnya adalah kita lihat dari fokusnya. Untuk conventional costing method menggunakan biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja langsung, sedangkan ABC menggunakan biaya overhead pabrik. Lalu unsur yang keempat adalah periodenya, di mana conventional costing method menggunakan periode akuntansi, yang mana ini seperti pada umumnya 1 tahun. Lalu ABC menggunakan periode daur hidup produk. Dan yang terakhir, unsurnya adalah teknologi informasi yang digunakan. Untuk conventional costing method masih menggunakan metode manual, sedangkan activity based costing menggunakan komputer serta telekomunikasi. Selanjutnya adalah metode penyajian laporan full costing dan direct costing. Seperti pada gambar di PowerPoint, perbedaan yang mencolok antara penyajian laporan full costing dan direct costing adalah
Jika metode full costing banyak menggunakan biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode direct costing hanya menghitung biaya overhead pabrik variabelnya saja. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen seperti pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu sebagai data histori perusahaan. Lalu yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba yang dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk, aktivitas, atau unit organisasi. Lalu yang ketiga, jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Ini berperan bagi manajemen dalam evaluasi konsumsi sumber daya, penyediaan informasi, penentuan harga jual, cost reimbursement, inventory costing, hingga pengambilan keputusan. Kemudian, penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Cost tipe kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tersebut dari total biaya sesungguhnya. Lalu, penentuan harga jual normal. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual ke pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba yang wajar. Selanjutnya, ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan yang terakhir adalah penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber data yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, serta penyediaan informasi. Rekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatannya, yaitu pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Lalu yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Serta yang terakhir, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.